Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan informasi pendaftaran dan seleksi P3K tahun 2024 tahun ini, sebagaimana juga telah ditetapkan dalam 3 regulasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Kepmenpan RB nomor 347, Kepmenpan RB 348, dan Kepmenpan RB 349. Sederet dengan Kepmenpan RB tersebut, satu hal yang disampaikan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan desakan kepada pemerintah melalui Menpan RB. Informasinya dimuat oleh media nasional kompastv.com dengan judul Anggota Komisi 2 DPR desak Menpan RB angkat tenaga honorer untuk jadi P3K. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh Kompas TV dengan tanggal 6 September 2024 baru-baru ini. Nah, supaya lebih jelas kira-kira apa dan bagaimana isi informasinya, ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, Kompas TV. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gus Pardigaus, mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Pan RB Abdullah Azwar Anas, untuk segera mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini suatu hal yang wajar Bapak Ibu ya, karena memang penantian para honorer sebenarnya ini sudah lama. Apabila dikaitkan dengan terbitnya RPP Manajemen ASN yang telah dijanjikan pemerintah pada bulan April beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang juga tak kunjung tiba. Tetapi satu informasi yang meyakinkan bahwa di tahun 2024 tahun ini honorer itu dituntaskan dengan informasi bahwa memang Menpan RB telah menerbitkan 3 regulasi supaya pelaksanaan seleksi P3K 2024 itu bisa berjalan pada September hingga Oktober tahun 2024 tahun ini. Politikus PAN itu menyebut akar permasalahan belum diangkatnya tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K karena hingga kini belum terbitnya peraturan pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer. Itu sudah jelas Bapak ya. Peraturan pemerintah dimaksud yaitu PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Seharusnya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara mesti diterbitkan pada April 2024. Namun sampai awal September 2024 tidak kunjung selesai. Padahal, aturan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN berkaitan dengan nasib tenaga honorer yang bakal dihapus pada Desember 2024 mendatang ini. Ini kata Gus Pardigaus kepada wartawan pada Jumat 6 September 2024 baru-baru ini. Menurutnya, peraturan pemerintah dalam penataan manajemen aparatur sipil negara tentunya menjadi harapan besar bagi seluruh tenaga honorer untuk mendapatkan kejelasan status kepegawaian mereka. Karena memang di dalam peraturan tersebut, semua mekanisme dan aturan mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tertuang di situ Bapak Ibu. Terlebih para honorer yang jumlahnya 2,3 juta orang tenaga honorer seluruh Indonesia yang sudah masuk dalam data Badan Keuangan Negara atau BKN dan sudah pula dilakukan verifikasi dan validasi.
Nah, maksudnya masuk dalam database BKN Bapak Ibu sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah pendataan terhadap honorer pada tahun 2022 yang lalu. Maka rekap 2,3 juta tenaga honorer itu sudah masuk dalam database BKN. Walau setelah difinalisasi, disampaikan bahwa dari data honorer yang 2,3 juta itu tinggal 1,7 juta sekian lagi ya. Tinggal 1,7 juta sekian lagi yang belum terangkat menjadi aparatur sipil negara, baik melalui CPNS maupun P3K. Maka nantinya yang 1,7 juta sekian itulah yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2024 tahun ini. Seluruhnya harus dapat segera diakomodasi dan diangkat menjadi P3K paling lambat akhir tahun 2024. Sebab itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Beliau menjelaskan, pada awalnya, ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan para honorer sebagai aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang disebut Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan akhirnya diturunkan lagi menjadi Peraturan Menteri. Namun hingga saat ini semuanya masih belum tuntas. Harapan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, semoga semua honorer, terutama yang telah terdaftar dalam database BKN, diprioritaskan dan dituntaskan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Karena memang di dalam pasal 66 ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa jadwal penuntasan honorer itu paling lama Desember tahun 2024 tahun ini. Peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang ditunggu jutaan tenaga honorer untuk ini hingga awal September ini belum juga diterbitkan. Sementara pendaftaran P3K 2024 diperkirakan akan segera dibuka, katanya. Jadi jangan sampai nasib tenaga honorer ini semakin tidak jelas dan terombang-ambing terus. Bagaimanapun persoalan ini merupakan tanggung jawab ya yang harus mendapatkan perhatian sangat serius dari Kementerian Pan-RB untuk segera dituntaskan imbuhnya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas berjanji, pemerintah bakal mengangkat 100% tenaga honorer menjadi ASN. Namun ada tes yang harus dilakukan para tenaga honorer sebelum diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, di mana tes ini hanya sekedar formalitas. 2,3 juta tenaga honorer harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN, artinya yang telah terdaftar dalam Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Ini harus kita tuntaskan, ya, kata Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN pada Rabu 13 Maret 2024 yang lalu, dikutip dari YouTube Komisi 2 DPR RI Channel. Soal tes tadi Bapak Ibu sekalian itu hanya formalitas. 100% mereka diterima, jadi sekali lagi tes ini hanya sekedar formalitas untuk mendata ulang. Jadi Bapak Ibu 100% diterima lanjutnya. Dengan demikian, pernyataan Menpan RB tersebut membuat kegembiraan bagi seluruh honorer. Demikian informasinya. Semoga nasib para honorer semakin jelas di tahun 2024 tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.